Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan memulai tutorial baru atau seri baru terkait dengan CSS. Nah, CSS ini merupakan lanjutan dari seri HTML karena ya CSS ini merupakan bagian yang nyatu ya untuk front end developer. Nah, CSS singkatan dari Cascading Style Set. Nah, di sini muncul mungkin pertanyaan dari teman-teman, apa itu CSS? CSS adalah bahasa yang kita gunakan untuk menata halaman web. Atau kalau istilah gampangnya, CSS adalah sebuah bahasa untuk mempercantik halaman. Untuk kalau misalkan bangunan, ada lemari, ada tembok, ada cat, maka CSS itu fungsi seperti itu. Nah, sedangkan HTML itu hanya sebagai pondasi atau kerangka saja. Nah, CSS singkatan dari Cascading Style Set tadi sudah disinggung. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML ditampilkan di layar atau di media lain. Jadi untuk halaman HTML tidak statis ya, lebih menarik untuk dilihat. Kemudian CSS menghemat banyak pekerjaan. Nah, CSS dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web sekaligus. Jadi kita menulis pada file .css, dan kemudian file itu nanti bisa kita panggil pada setiap halaman web yang kita buat. Nah, mengapa kita harus belajar CSS? Cascading Style Set atau CSS adalah bahasa desain sederhana yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pembuatan halaman. Maksud di sini halaman adalah halaman web yang lebih rapi. Keuntungan utama kita belajar CSS adalah membuat situs web yang menakjubkan, yang enak dipandang, yang menarik. CSS menangani tampilan dan nuansa di halaman web. Dengan menggunakan CSS, kita dapat mengontrol warna, teks, font, color, dan sebagainya. Menjadi seorang web designer, nah, jika Anda ingin menjadi karir sebagai web design profesional, maka CSS adalah keterampilan yang wajib dimiliki. Kemudian dengan CSS kita memiliki kontrol web, mudah dipelajari dan dipahami serta memberikan kontrol yang kuat atas presentasi dokumen HTML. Paling umum CSS dikombinasikan dengan bahasa markup, HTML atau XHTML. Jadi teman-teman sebelum mempelajari CSS sebaiknya pelajari dulu HTML. Dan belajar bahasa lain akan lebih mudah setelah kita memahami dasar-dasar HTML dan CSS ini. Kemudian kegunaan CSS. Nah, CSS itu berguna untuk menghemat waktu karena tadi ya, kita bisa menulis sekali dan digunakan terus pada setiap halaman. Kemudian halaman dimuat lebih cepat karena tidak semua kebutuhan yang kita load itu dipanggil. Jadi hanya yang dibutuhkan saja. Kemudian perawatan lebih mudah karena bersifat global. Jadi ketika kita akan mengubah misalkan style untuk button, maka kita tinggal merubah style globalnya, maka semua yang menggunakan style itu akan ikut berubah. Mungkin kayak superior untuk HTML. Jadi ini akan lebih memiliki susunan atribut yang jauh lebih luas daripada HTML. HTML ya terbatas hanya di seperti itu saja, tapi untuk styling, nah CSS ini jauh lebih superior. Kemudian kompatibilitas dengan beberapa perangkat. Nah, kita bisa membuat responsive web, bisa dibuka di mobile, di tab, ataupun di desktop. Nah, kemudian CSS juga merupakan standar web global. Jadi hampir semua browser yang modern ini sudah support dengan CSS. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, siapa yang merawat dan memelihara CSS? CSS dibuat dan dipelihara oleh sekelompok orang dalam W3C yang disebut dengan CSS Working Group. Nah, kelompok kerja CSS membuat dokumen disebut spesifikasi. Ketika spesifikasi telah dibahas dan disahkan secara resmi oleh anggota W3C itu menjadi rekomendasi. Spesifikasi diratifikasi ini disebut rekomendasi karena W3C tidak memiliki kendali atas implementasi bahasa yang sebenarnya. Nah, yang sebagai catatan di sini, W3C adalah kepanjangan dari World Wide Web
Consortium atau W3C. Ini adalah sebuah grup yang membuat rekomendasi tentang cara kerja internet dan bagaimana seharusnya berkembang. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat versi CSS. Versi CSS dimulai dari versi CSS 1 keluar pada tahun 1996. Nah, kemudian pada tahun 1998 juga muncul versi CSS 2 yang berlandaskan pada CSS 1. Nah, saat ini yang ketika tutorial ini dibuat, versi CSS sudah memasuki CSS versi ketiga. Oke, persyarat dengan mempelajari CSS, Anda harus akrab dengan pengolahan kata menggunakan text editor. Nah, text editor ini yang kita gunakan nanti untuk membangun web dengan CSS. Cara membuat directory dan file. Nah, teman-teman juga harus sudah ngerti ya. Pastinya lah, masa membuat directory dan file nggak tahu ya. Cara menavigasi melalui directory yang berbeda. Nah, kita juga harus sudah tahu ketika kita memanggil file CSS dari luar misalkan. Kemudian penjelajahan internet menggunakan browser dan mengembangkan halaman web sederhana dengan menggunakan HTML. Nah, mengenai materi HTML sudah kita bahas di channel ini. Silahkan teman-teman pelajari dulu untuk HTML-nya. Baru teman-teman masuk ke ini. Nah, di sini juga saya kasih note jika belum mengenal HTML sama sekali. Nah, disarankan untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum mengikuti tutorial CSS ini. Nah, sekarang kita akan memilih text editor. Nah, text editor ada yang versi offline dan versi online. Nah, versi yang offline saya merekomendasikan Visual Studio Code sebagai text editor karena Visual Studio Code merupakan text editor paling populer saat ini ya menurut survei. Kemudian untuk yang lain-lainnya saya juga tuliskan di sini ada Sublime Text, ada Vim kalau buat teman-teman yang underground ya yang pengen beda dari yang lain. Tapi memang ini sangat gimana ya, tidak beginner friendly ya. Kalau yang belum pernah belajar sama sekali pasti akan bingung karena kita harus setup sendiri untuk Vim ataupun yang Vim. Kemudian ada Atom, ada Bracket, kemudian NetBeans. Nah, NetBeans ini bagus cuman ya agak berat dibandingkan dengan yang di atas ini. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan yang versi online. Kalau versi online teman-teman bisa kunjungi codesandbox.io atau playcode.io. Oke, kita akan coba ya. Saya akan coba buka contoh Visual Studio Code yang akan nanti kita gunakan. Nah, Visual Studio Code, nah kira-kira seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman mengecek tutorial HTML, kita sudah menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor untuk tutorial HTML. Kita lihat di sini file CSS-nya. Nah, ini sudah pernah saya sedikit singgung di materi mengenai HTML. Kira-kira kurang lebih tampilannya seperti ini untuk Visual Studio Code. Untuk mendapatkannya, teman-teman bisa download dari Visual Studio Code. Kita ketikkan seperti ini, langsung muncul paling atas ini. Teman-teman tinggal download saja. Nah, sesuaikan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Ini hampir semua support ya untuk sistem operasi yang populer saat ini. Oke, kemudian untuk yang versi web kita merekomendasikan dua ya. Ada kode sandbox yang ini. Nah, kalau misalkan kita buka, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya. Jadi ini contoh saya sudah mencobanya. Nih, kalau kita buka, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini cukup bagus karena sudah support untuk autocomplete ya. Contohnya di sini misalkan saya menekan Ctrl Space, maka di sini autocomplete-nya sudah muncul. Misalkan saya ketikkan di sini div. Nah, autocomplete-nya ini sudah ada. Begitupun untuk yang lain-lainnya. Misalkan di sini alert, ini juga sudah muncul. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk CSS-nya juga di sini sudah support. Ini contohnya. Kalau misalkan kita ketikkan di sini, tuh sudah support autocomplete. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin gampang ya tinggal gunakan ini saja. Tinggal login. Nah, di sini juga bisa free untuk personal ya. Saya juga sudah login.
Nah, ini kalau misalkan teman-teman menggunakan kode sandbox. Nah, ataupun teman-teman mau menggunakan playcode.io, ini juga sama. Ini cukup bagus dan saya merekomendasikan ini. Nah, ini tinggal mulai get start dari sini. Teman-teman tinggal mau bikin apa? Mau bikin empty HTML, tinggal ketik di sini empty HTML. Oh. Ini tinggal ketikkan HTML. Tuh, ini juga sama, sudah support autocomplete ya. Ini H1 misalkan. Cuman di sini saya kurang sukanya ketika kita enter, ini tidak langsung masuk ke tengah seperti ini. Nah, sedangkan kalau yang ini, nah ketika kita membuat heading, misalkan saya buat heading 1, saya enter, ketika kita enter, dia sudah memposisikan kursor kita di tengah-tengah. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa ngoding lebih cepat dibandingkan dengan tadi ya. Nah, ini dempet. Nah, ini saya lebih suka menggunakan ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan dan persiapan untuk CSS, materi CSS kita. Nah, buat teman-teman silakan pilih dengan kesukaan teman-teman. Text editor, tadi sudah kita rekomendasikan text editor untuk tutorial kita kali ini. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.